Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Namun saya akan bacakan ayat 1 sampai 7, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh, karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Hikmat, ayat 11, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Tema kita dalam renungan firman Tuhan ini adalah hikmat orang benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pengkhotbah 7 ini menyinggung tentang nama baik. Nah, ada pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nah, baik itu nama baik ataupun meninggalkan nama yang buruk. Yang penting manusia itu meninggalkan nama. Pengkhotbah mengajarkan bahwa nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Ayat 1. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman dahulu kala, minyak merupakan hal yang sangat penting. Dan minyak itu harganya sangat mahal. Tetapi yang membuat pengkhotbah mengatakan bahwa nama menjadi patokan atau ukuran yang lebih baik. Nah, jika kita melihat atau memiliki nama baik yang dimiliki oleh orang, atau nama yang harum yang dimiliki oleh orang, maka pada hari kematian yang ditinggalkannya adalah kebaikannya atau namanya yang harum itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama yang harum itu memiliki atau melebihi minyak yang mahal tadi. Dalam pengkhotbah ini, pengkhotbah membahas tentang kata kematian. Nah, sedangkan kata duka atau rumah duka adalah rumah di tempat orang yang dimana orang ada banyak menangis. Nah, orang yang pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Itu dikatakan pengkhotbah dalam ayat yang kedua. Karena di rumah duka dapat melihat kesudahan seseorang yang telah sudah menjalankan hidupnya dengan baik dan meninggalkan kebaikan selama dalam kehidupannya. Nah, kedukaan yang mengingatkan pada kepanan hidup dan mendatangkan hikmat yang benar.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa hubungannya, yang menjadi pertanyaan buat kita, apa hubungannya hikmat dengan kematian? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian itu adalah akhir perjuangan seseorang. Nah, sedangkan hikmat adalah hikmat yang benar, hikmat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu memiliki hidup yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan, yang hidupnya berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana dia melebihi hikmat yang daripada Allah. Nah, hubungannya, jika orang memiliki hikmat dalam kematiannya, di akhir hidupnya dia dikenang menjadi orang yang sangat baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, warisan apa yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan adalah hikmat itu. Sehingga di dalam hikmat itu dia bisa memiliki nama baik, oleh karena dia dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan, dan oleh karena itu dia menjadi orang yang berhikmat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu jangan mencari hikmat di tengah dunia ini. Kalau kita mencari hikmat di tengah dunia ini, maka kita tidak akan pernah mendapatkannya. Carilah hikmat itu di dalam kerajaan Allah, sehingga dikatakan berbahagialah orang yang hidup dalam hikmat Allah, karena hidupnya terpelihara dan akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Mana yang lebih penting, hikmat Allah atau kenikmatan dunia ini? Saya percaya orang yang percaya akan memilih hikmat Allah. Kenikmatan dunia ini hanya sementara, sedangkan hikmat Allah menuntun kita kepada kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, bertindak dengan benar, berperilaku yang baik terhadap sesama dan diri kita juga. Sedangkan kenikmatan dunia ini hanya sementara. Kenikmatan dunia ini hanya memuaskan diri kita pada saat itu saja, dan kedepannya tidak akan membawa kita kepada kehidupan yang menuntun hidup kita untuk lebih baik di dalam diri kita dan juga dengan sesama. Apa yang dinilai manusia akan mengarahkannya dengan cara hidupnya. Jadi manusia itu perlu hikmat untuk menjalankan hidup yang memiliki karakter yang baik dengan sesama dan juga dirinya, dan dapat memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya dan mengasihi sesama, memberi teladan buat generasi selanjutnya. Pengalaman hidup yang menunjukkan orang benar belum tentu hidup lebih lama dan bahagia daripada orang fasik. Saudara bisa bandingkan dalam Mazmur 13 ayat 4 yang mengatakan, "Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati." Oleh karena itu, yang paling baik adalah hidup tidak berlebihan, jangan terlalu saleh ayat 16, karena ini tidak menjamin adanya kebahagiaan, dan janganlah terlalu fasik di ayat 17. Jadi kejahatan bisa mengakibatkan kematian, oleh karena itu jangan mau mati sebelum waktunya. Ayat 17. Mengapa engkau mau mati sebelum waktunya? Nah, tanpa disadari banyak manusia yang mati sebelum waktunya. Oleh karena itu, peliharalah hidup, jalanilah hidup yang diberikan oleh Tuhan, walaupun ada banyak tantangan pada ayat 18 yang merupakan petunjuk untuk kita boleh kita jalani di dalam kehendak Tuhan, miliki hidup saleh. Karena orang yang hidup dalam kesalehan dan hikmat yang mengasihi Tuhan,
akan selalu luput dari kehidupan yang membawa kita ke dalam hal-hal yang tidak menguntungkan kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-17, janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput daripada kedua-duanya. Jadi orang yang takut akan Tuhan, yang memiliki hikmat yang benar, akan luput dari hidup yang bodoh dan juga hidup yang fasik. Jadi agar kita tidak mati sebelum waktu kita, milikilah hikmat yang daripada Tuhan. Kita tahu ada banyak orang yang mengalami hal ini. Oleh karena itu, jangan kita mengulangi hal itu lagi dalam kehidupan kita. Agar kita lepas daripada itu, milikilah hikmat yang benar yang daripada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah di dalam pimpinan Tuhan. Tetaplah di dalam hikmat yang benar. Karena jika kita memiliki hikmat yang benar, kita akan merasakan dampak positif yang membawa kepada kehidupan yang lebih baik, yang memberikan hikmat dalam menjalani hidup kita dan dapat menempatkan diri kita dalam kebenaran yang dipimpin oleh Tuhan, sehingga dapat menjalani hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungannya hari lepas hari dalam kehidupan kita. Kita akan dituntun oleh Roh Kudus dan Tuhan akan selalu mengingatkan kita untuk terus hidup di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di dalam firman Tuhan selanjutnya.